Sweety Kids dan Cornerstone Kids. Selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Lause Susan berharap semua anak-anak sehat-sehat. Sekarang sudah hari Minggu. Anak-anak tahu dong hari Minggu waktunya apa? Waktunya kita beribadah. Sudah siap? Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau semuanya sudah siap, Lause undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. He is the light of the world. Pakai gerakan ya, ikutin Lause. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya anak-anak kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan setiap hari. Tuhan, kami juga bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan walaupun tidak di gereja, tapi di rumah kami masing-masing. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami untuk mengerti firman yang disampaikan. Ajar kami juga untuk mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Udah ada anak-anak. Lause Susan keasikan jahit nih. Padahal sekarang Lause Susan mau cerita ya sama anak-anak. Lause Susan juga mau cerita tentang tokoh di Alkitab yang senang menjahit seperti Lause Susan. Coba anak-anak bisa tebak nggak siapa namanya? Siapa? Iya betul, namanya Dorcas. Dorcas ini seseorang yang suka menjahit. Dia suka membuat banyak baju.
Kemudian baju-baju tersebut dia berikan kepada janda-janda. Anak-anak tahu apa itu janda? Janda itu perempuan yang sudah tidak memiliki suami. Dorcas ini orang yang sangat peduli kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang miskin. Dorcas ini contoh orang yang melayani Tuhan dengan apa yang dia bisa. Dorcas juga seorang pekerja yang setia. Karena dia tahu betul Tuhan sudah mengampuni dosanya. Karena itu Dorcas ingin melayani Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Satu hari Dorcas jatuh sakit sampai meninggal. Teman-teman dan orang-orang di sekitar Dorcas menjadi sangat sedih. Mereka berduka karena kematian Dorcas. Kemudian mereka membawa tubuh Dorcas yang sudah meninggal itu untuk siap-siap dikuburkan. Tapi orang-orang Kristen di kota Yope, tempat tinggal Dorcas, mengetahui bahwa ada Petrus di kota Lida. Kota Lida ini tidak jauh dari tempat tinggal Dorcas. Kemudian mereka mengutus 2 orang untuk pergi ke kota Lida memanggil Petrus. Mungkin tujuan mereka agar Petrus bisa memberi semangat, bisa menghibur mereka yang sedang berduka. Kemudian mereka pergi ke sana dan membawa Petrus ke kota Yope. Setibanya di kota Yope, Petrus datang ke tempat Dorcas. Di sana sudah banyak orang berkumpul. Mereka bersedih, mereka kehilangan Dorcas. Bahkan janda-janda yang pernah dibuatkan baju oleh Dorcas datang ke sana lihat kepada Petrus baju-baju yang Dorcas buatkan untuk mereka. Kemudian Petrus menyuruh mereka meninggalkan ruangan. Setelah mereka semua keluar dari ruangan, Petrus berlutut. Dia berdoa. Petrus tahu dia perlu hikmat dari Tuhan. Dia perlu kuasa dari Tuhan. Setelah selesai berdoa, Petrus berkata, "Dorcas, bangkitlah." Nah, anak-anak, setelah Petrus berkata seperti itu, Dorcas yang sudah terbujur kaku tiba-tiba membuka matanya dan kemudian duduk. Dorcas hidup kembali. Iya betul anak-anak, Dorcas hidup. Dia bangkit dari kematiannya. Setelah itu Petrus membawa Dorcas keluar, memberi lihat kepada orang-orang bahwa Dorcas sudah hidup kembali. Nah anak-anak, kematian Dorcas sebenarnya rencana Allah. Allah membangkitkan Dorcas melalui Petrus agar orang-orang di Yope yang melihat hal itu dan mendengar hal itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah anak-anak, maukah anak-anak seperti Dorcas mengasihi orang lain karena tahu Allah sudah lebih dulu mengasihi kita? Atau mungkin di sekitar anak-anak ada orang yang seperti Dorcas, melayani Tuhan dengan kemampuan yang dimiliki. Seperti Dorcas, dia pandai membuat baju, dia melayani Tuhan dengan cara membuat baju bagi orang-orang yang membutuhkan. Seperti halnya Lause Susan. Tuhan memakai Lause Susan untuk memberitakan Injil kepada anak-anak. Karena Lause punya kerinduan untuk mengenalkan Tuhan Yesus dari anak-anak kecil. Dan ketika anak-anak tumbuh semakin besar, anak-anak semakin mencintai Tuhan. Anak-anak juga sama. Anak-anak juga bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dengan apa yang anak-anak punya. Lause mau titip pesan, anak-anak harus tetap rajin dan semangat belajar. Karena ilmu yang anak-anak pelajari sekarang dapat anak-anak gunakan untuk melayani Tuhan. Seperti halnya Dorcas dan Petrus yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan juga ingin hidup kita menjadi berkat dan berguna bagi banyak orang. Sekalipun kita tidak seperti Dorcas yang mati kemudian dibangkitkan kembali. Tapi Tuhan berjanji setiap kita yang percaya kepadanya dan mengasihinya akan beroleh hidup kekal. Sekarang kita baca ayat hafalan kita minggu ini ya. Ayat hafalannya terambil dari Matius 5 ayat 16. Kita baca bersama-sama ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 16.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah anak-anak, seperti ayat hafalan kita hari ini, Tuhan ingin terang kita bercahaya dan perbuatan baik kita memuliakan Bapa yang di sorga. Apa ya yang dimaksud dengan terangmu bercahaya dan perbuatan baikmu memuliakan Bapamu yang di sorga? Nah maksudnya anak-anak bisa menggunakan keterampilan atau talenta anak-anak untuk memuliakan Tuhan. Seperti misalnya anak-anak di sini bisa menggambar, bisa bercerita, bernyanyi, atau malah anak-anak ada yang bisa masak. Nah itu semua bisa Tuhan pakai loh untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Jadi anak-anak mau nggak seperti Dorcas dipakai untuk melayani Tuhan? Mau ya? Puji Tuhan. Anak-anak sekarang kita berdoa ya. Kita mau bersyukur untuk firman yang kita dengar hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan tolong ajar kami untuk menggunakan apa yang kami bisa untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini dulu ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.